ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله ta'ala wa bitaufiqih kita melanjutkan kajian kitab penuntut ilmu adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Kita masih meneruskan di pembahasan al-qawlu bila ilm, talabul ilm wal qawl bila ilm, penuntut ilmu dan berkata tanpa ilmu. Maka dikatakan di sini wa qala al-Qasim wa Ibnu Sirin. Al-Qasim dan Ibnu Sirin, kedua tabi'in, beliau berdua berkata, yang maknanya li an yamuta ar-rajulu jahilan khairun lahu min an yaqula ma la ya'lam. Seandainya seorang meninggal dunia dalam keadaan jahil, bodoh, itu lebih baik baginya daripada ia mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Meninggal dunia dalam keadaan bodoh itu adalah suatu aib. Tetapi meninggal dunia dalam keadaan dia menabung dosa, berkata atas nama dan hukum Allah yang tidak dia ketahui, maka tabungan dosa tersebut memperburuk keadaan dia dan status dia saat meninggal. Maka tawakuf terhadap masalah-masalah yang tidak difahami itu jauh lebih afdal daripada berkecimpung dan berfatwa tanpa ilmu. Salamualaikum. Ya, daripada berkecimpung dan berfatwa tanpa ilmu. Dan fitnah al-qaul bila ilm, fitnah berkata tanpa ilmu, tentang ilmu syar'i, berkata tanpa ilmu dan hukum Allah, ini menjadi fitnah tersendiri bagi utamanya kalangan yang dianggap di mata masyarakat atau komunitas atau keluarga. Maka dengan modal orang mau mendengar kalimatnya, kadang-kadang ia terfitnah untuk mengucapkan sesuatu yang tidak dia ketahui, yang mana dia merasa malu jika tidak bisa menjawab atau mengatakan Allahu a'lam atau mengatakan saya tidak tahu. Dia malu untuk ke langkah itu, melainkan dia akhirnya menjawab sekenanya dan sesok taunya. Maka hal-hal seperti ini bagi Al-Qasim dari Ibnu Sirin dan kaum dari ulama salaf adalah aib yang sangat berat. Dan kita lihat keumuman ahlul dhalal, ahlul furqah, ahlul khilaf dan mubtadi'un, mereka itu rata-rata mendahulukan al-qaul bila ilm terhadap mazhab mereka dan pemikiran mereka, berkata tanpa ilmu, sehingga akhirnya mereka tersesat. Dan lebih buruknya lagi, mereka tidak tahu bahwa diri mereka menyimpang dan tersesat. Kemudian dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, wailul liman yaqulu lima la ya'lam.
inni a'lam. Wail. Wail maknanya di sini kecelakaan. Wail ada dua makna. Makna pertama dari wail yaitu al-halak, kebinasaan, azab ya. Makna kedua dari wail adalah wadin fi jahannam, yaitu lembah di jahannam. Dan mungkin maksudnya Sa'id bin Jubair di sini lebih ke makna al-azab wal halak. Azab dan kesengsaraan atau kebinasaan, kecelakaan. Celakalah orang yang yaqulu lima la ya'lam inni a'lam. Dia berkata tentang sesuatu yang ia tidak ketahui, dia berkata malah justru mengklaim sesungguhnya aku mengetahuinya. Dia enggak paham tapi dia mengklaim memahaminya. Klaim aku mengetahuinya itu bisa dengan dua tariqah. Mengklaim saya tahu padahal enggak tahu itu bisa dengan salah satu dari dua tariqah. Cara. Tariqah yang pertama lisanul maqal, tariqah yang kedua lisanul hal. Ya, tariqah pertama lisanul maqal, tariqah kedua lisanul hal. Ya. Lisanul maqal yaitu lidah langsung mengatakan saya bisa, saya tahu. Nah, itu. Ya, padahal enggak tahu. Ya. Saya tahu bahwa saya tahu tentang hal ini. Saya tahu hukumnya. Saya tahu artinya. Saya tahu ayatnya. Saya tahu tafsirannya. Mengatakan langsung bahwa dia tahu akan sesuatu yang tidak diketahui. Ini lisan al-maqal. Kemudian tariqah yang kedua dengan lisanul hal. Lisanul hal itu bahasa kondisi. Atau bisa gestur, bisa sikap, yang mana dia tidak menyatakan dengan lisan bahwa dirinya tahu, tapi dengan sikap atau dengan gelagat atau dengan body language, bahasa tubuh yang secara makna mengkonfirmasi bahwasanya dirinya seolah-olah tahu. Contoh, mengajar suatu disiplin ilmu yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka ini memang dia enggak mengatakan saya tahu kok ilmu ini, enggak mengatakan begitu. Tapi dengan dia mengajar sesuatu yang tidak dia ketahui, maka ini secara lisanul hal dia mengklaim dirinya tahu. Gitu. Kalau misalnya dia mengajar tentang zakat, padahal dia tidak mengetahui sama sekali rincian atau globalnya zakat, tapi dia memaksakan diri untuk mengajarkannya, maka ini secara lisanul hal ini klaim bahwasanya dirinya tahu. Ngajar bahasa Arab, padahal dia sendiri nggak begitu paham bahasa Arab, namun kadang dengan alasan kalau saya nggak ngajar ilmu saya berkurang atau tidak bertambah. Dan ketergesaan yang seperti ini banyak sekarang. Beberapa thalibul ilm dan ikhwah kadang-kadang baru misal lulusan dari HSI misalnya. Kita enggak mencederai nama HSI, bukan. Cuman hanya belajar online ya. Baru hijrah mungkin 4 tahun yang lalu atau gimana, kemudian belajar online dan mungkin ada sertifikat kelulusan atau telah melalui ujian sekian tahap. Nah, setelah itu kemudian membuat kajian online untuk ilmu yang sebenarnya belum dia kuasai. Sebenarnya menguasai suatu disiplin ilmu karena ujian, ya, karena imtihan, itu tidak melazimkan orang itu memang menguasai ilmu itu. Ya. Semua dari kita boleh jadi menguasai suatu disiplin ilmu di kurikulum sekolah atau kuliah di ujian akhir semester. Tetapi ketika kita tidak bermudawamah, tidak bermulazamah, dan apalagi hanya mengandalkan online, yang mana banyak yang mana dalam majelis online
walaupun ada khair insyaallah, tetapi dari segi mustami', penyimak, itu banyak terjadi adab. Ya mungkin dia mendengar kajian online sambil melakukan hal-hal yang tidak semestinya ketika mendengar ilmu. Namun kemudian malah membuka majelis ilmu. Dan ini beberapa ikhwan ada yang seperti ini, yang mana perbendaharaan dan khazanah ilmunya itu masih minim. Kalaupun memilikinya, ya masih belum cukup untuk mengajar. Ya, memang kita nggak mengatakan bahwasanya seorang alim itu harus lulus Lipia, harus lulus Madinah, harus bergelar LC, BA atau mungkin MA atau bahkan nggak harus seperti itu, nggak harus seperti itu. Tetapi kafaah ilmiah itu tidak bisa dibentuk dengan cara instan dan online tanpa ada dasar dan basic yang dipupuk bertahun-tahun. Asatidzah kita yang mengajar selama ini, ya antum lihat, yang kita lihat, masya Allah mereka memiliki ilmu yang mumpuni. Selain terasah karena seringnya mengajar, memang dari dulu sudah ada basic ta'allum sebagai muta'allim, sebagai orang yang belajar dan mendalami selama bertahun-tahun. Dan tidak semua yang lulus pesantren, bahkan tidak semua yang lulus dari kuliahan Lipia misalnya, kemudian layak mengajar, bahkan nggak semuanya, benar nggak semuanya. Ya, kita lebih tahu kok bagaimana thalibul ilm di kampus syariah. Sebagian dari kita ya kadang baru belajar kapan? Menjelang ujian akhir. Memang kemudian menghafal dan sungguh-sungguh, tetapi itu tidak baik dan tidak ada spirit ilmunya sebenarnya. Maka kadang ketika mengajar setelah lulus kampus kuliah, misalnya setelah lulus Lipia, maka kita dapatkan kemalasan sebagaimana kemalasan di tengah semester. Ya. Maka di sini seseorang ketika dia ingin menta'lim, memberi pengajaran, berbicara tentang hukum Allah, tentang akidah yang benar, itu harus bermumarasah dengan ilmu syar'i dan bergelut harian. Anda nggak bisa mengatakan bergelut pekanan, nggak, harian. Setiap hari harus ada yang dibaca, setiap hari harus ada yang disimak, dan harus ada yang difikirkan, didalami, dan bukan ditahqiq tapi ditadqiq, yaitu betul-betul berusaha menyelami dan mendalami setiap hari. Ya, dan itu yang kita lakukan, meskipun dengan segala jadwal kegiatan, urusan dan pikiran talibul ilm yang memang dia ingin menjadi muallim, maka dia tidak boleh mencukupi dengan perbendaharaan dan tabungan ilmu yang sedikit, melainkan dia harus menjadi seorang yang haus akan ilmu, lapar akan faedah. Ya, sehingga terbentuk pada dirinya malakah ilmiah dan kemapanannya. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh Malik, yaitu Malik bin Anas rahimahullah, min fiqhil alimi an yaqula la a'lam. Di antara kefakihan seorang alim adalah ketika ia berkata, aku tidak tahu. Ya, fa innahu asa an yuhayya lahu al khairu. Karena boleh jadi dengan dia mengatakan aku tidak tahu untuk hal yang memang tidak dia ketahui, itu dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu yuhayya, akan Allah Subhanahu wa taala porsikan untuk dia kebaikan. Maksudnya adalah mungkin dengan dia mengatakan aku tidak tahu, dia akan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahuinya sebagai rezeki dari Allah, akan kejujuran dan sifat wara'nya, hati-hatinya dalam ilmu. Ya. Nah di sini kalau kita perhatikan, Imam Malik sebenarnya mengistidrak dan menyebutkan konteks yang kontras. Ya, konteks yang kontras. Kita tahu bahwasanya alim, orang berilmu, faqih, orang yang faham. Ya. Istilah di sini alim, orang yang berilmu, faqih, orang yang faham. Kan zahirnya
orang yang berilmu dan faham, ya, dia akan berkata sesuai ilmunya, menjabarkan, enggak mengatakan aku tidak tahu. Paham di sini? Ya kalau mengatakan aku tidak tahu ya berarti antum enggak paham dong, kan gitu. Tapi Imam Malik memberikan istidrak di sini, yaitu memberikan konteks yang kontras dengan apa yang biasa difahami oleh masyarakat atau manusia, bahwasanya orang alim yang faqih adalah yang selalu menjabarkan segala perkara karena dia alim, karena dia faham. Tapi Imam Malik menginginkan adanya konteks yang khusus dari i'tibar atau tinjauan lain, yaitu tinjauan pengamalan terhadap ilmu, yaitu tidak bolehnya kita berbicara di luar kapasitas atau di luar ilmu kita. Dan orang yang faqih terhadap ancaman dari Allah Azza wa Jalla terhadap al-qaul bila ilm, orang yang faqih terhadap hukum ini, maka dia akan bersikap wara' dan dia akan mengatakan aku tidak tahu untuk hal-hal yang tidak dia ketahui. Itu ya. Dalam hadis Nabi juga dalam riwayat tidak ingat apa ini hadis Nabi atau tabi'in, min fiqhir rajul, ya, di antara kefakihan seorang adalah dia panjang salatnya. Baik. Panjang salatnya. Ya. Kenapa dilabeli kefakihan dan dikaitkan dengan panjangnya salatnya? Ya, ini nanti koreksi apakah ini perkataan Nabi atau perkataan ulama. Ya. Karena itulah konsekuensi dari memahami hakikat salat, memahami makna lafal-lafal dalam salat, memahami makna ayat-ayat yang dibaca dalam salat. Maka dengan kefakihan tersebut dia memperpanjang salatnya karena dia mendapatkan gizi dan kelezatan di dalam salat itu. Orang yang berlezat-lezat dengan sesuatu maka dia akan memperlamanya. Namun ada fikih lain dengan konteks yang kontras, yaitu ketika menjadi imam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mempersingkat salat. Maksudnya mempersingkat di sini meringankan salatnya kecuali salat subuh. Ya. Maka kalau memang dia faqih, maka dia akan mengamalkan apa yang Rasulullah SAW pesan. Ya. Sehingga fikih di sini dan mengamalkan fikihnya itu tidak hanya dalam satu arah, melainkan di arah lain pun dia akan melihat dari tinjauan lain. Makanya fikih itu antum melihat banyak illat, cabang permasalahan, sebabnya dan hukum yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda. Bahkan dalam satu masalah bisa terwujud beberapa ragam hukum sesuai dengan konteks. Misalnya dalam masalah nikah, apa hukum nikah? Secara zahir kita akan langsung mengatakan nikah itu sunnah. Tapi kalau mau lebih dakik, maka kita katakan hukum nikah terbagi menjadi 5 sesuai dengan hukum taklifi yang ada 5 itu. Ada kalanya dalam konteks tertentu menjadi wajib, ada kalanya kembali ke hukum asal itu sunnah, ada kalanya menjadi mubah, ada kalanya menjadi makruh, bahkan ada kalanya menjadi haram. Ya, itulah fikih. Maka seseorang ketika dia dikondisikan oleh Allah Ta'ala menghadapi pertanyaan penanya, namun dia nggak punya jawabannya, maka disitulah fikihnya harus bermain. Bukan untuk mencari jawaban, karena dia nggak punya jawabannya, tapi fikihnya bermain di apa? Untuk mengingat bahwasanya ada ancaman kalau saya menjawab tidak sesuai dengan ilmu. Itu fikih. Jadi fikih itu bukan hanya yaitu antum bisa menjabarkan ini secara detail, tapi fikih itu antum bisa menempatkan posisi diri antum di konteks yang tepat dan apa treatment yang harus dilakukan. Itu fikih. Itu fikih. Ya. Baik, kemudian qala Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali sini yaitu Muhammad
bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, faqih usuli dari mazhab Syafi'i yang masyhur, ya, berkata beliau rahimahullah, "Lau sakata man la ya'rif qalla al-ikhtilaf." Sekiranya orang yang tidak mengetahui itu diam aja, sukut, qalla al-ikhtilaf, maka perselisihan itu akan sedikit. Ya. Apakah Imam Al-Ghazali ini sedang mengejek para ulama yang mana mereka juga berselisih? Bukan. Karena ikhtilaf itu ada yang sifatnya sa'ir dan ada ikhtilaf yang ghairu sa'ir. Jadi ikhtilaf ada dua makna. Ikhtilaf yang sa'ir dan ikhtilaf ghairu sa'ir. Ikhtilaf yang sa'ir yaitu ikhtilaf yang mu'tabar dalam Islam disebabkan perbedaan pandangan dan kaidah dalam memahami dalil. Dan dalilnya pun sahih namun tidak sharih. Sehingga terjadilah ikhtilaf. Dalilnya sahih namun tidak sharih maksudnya apa? Dalilnya sahih namun tidak strict maknanya untuk kasus tertentu gitu. Ya, dalilnya sahih namun tidak sharih. Sarahatan itu artinya belatan, yaitu straight, langsung to the point gitu loh. Ya. Dan ikhtilaf sa'ir seperti ini tidak tercela selama para ulama yang membicarakannya dan dengan kaidah-kaidah yang dianggap dalam fikih Islam dan dalam usul fikih. Ya. Bahkan dalam hadis yang mungkin bagi sebagian orang ini udah jelas-jelas wajib, misal. Tapi kok ada ulama yang berbeda pendapat, misal. Kata Nabi SAW, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Apa artinya? Ghusl itu mandi. Ghusl itu mandi. Kalau ghusl itu cuci, ya. Mandi Jumat, lafalnya dari Nabi langsung wajibun. Nah, ala kulli muhtalimin. Wajib atas setiap orang yang muhtalim. Nah, di sini ulama beda pendapat mengenai hukum mandi Jumat. Ya. Dan khilafiyah tentang hadis ini dan hukum-hukum yang terbangun di atas dasar pemahaman terhadap hadis ini minimal ada 3 masalah. Tuh lihat. Bukan 3 masalah dan setiap dari masalah ini terjadi khilafiyah. Subhanallah. Khilafiyah pertama di masalah apa? Apakah mandi yang dimaksud ini mandi di hari Jumat atau mandi demi Jumatan? Itu hal yang beda. Kalau pemahamannya ghuslul Jum'ah, mandi di hari Jumat, maka syariat mandi hari Jumat ini berlaku dari maghrib, Kamis maghrib, sampai besok menjelang maghrib, Jumat maghrib. Itu baru mandi hari Jumat. Tapi yang lebih sahih adalah yang mengatakan bahwasanya ghuslul Jum'ati ini tinjauannya di apa? Mandi untuk Jumatan. Gitu ya, paham di sini beda. Ghusl Jumat mandi untuk sholat Jumat gitu. Dan karena yang diwajibkan sholat Jumat adalah laki atau perempuan? Laki-laki. Maka di sini hukum ini terwujud pada laki-laki saja gitu loh. Dan dimulainya dari setelah subuh sampai menjelang ya Jumatan itu, pagi itu, waktu duha itu. Itu yang dimaksud mandi Jumatan itu. Gitu kan? Itu satu. Itu khilafiyah dan itu sa'ir. Para ulama mengatakannya. Khilafiyah dan masalah kedua. Pemaknaan dan pemahaman terhadap lafal wajib. Ada ulama yang menjadikan ini wajib. Ini wajib karena sudah langsung straight oleh Rasulullah dibilang wajib.
Namun malah jumhur ulama mengatakan apa? Enggak wajib. Loh, antum jangan bilang, wah ini jumhur ulama nih menyelisihi Rasulullah, enggak bermanhaj salaf. Lah. Di sinilah dalalatul alfaz dalam usul fikih itu penting. Apakah wajib di sini dimaknai dengan istilah versi usul fikih? Hukum mukallaf, hukum taklifi, wajib, sunnah, atau wajib di sini dimaknai secara bahasa? Syuf di situ. Ya. Ini khilaf lagi. Jumhur mengatakan lafal wajib ini bukan berarti wajib secara usul fikih, secara hukum taklifi, tapi sunnah. Itu dua. Yang ketiga, ala kulli muhtalimin. Ya. Muhtalim itu kan artinya yang sudah hulum, yang sudah mimpi basah. Dan ini pendapat yang rajih adalah yaitu untuk orang yang baligh gitu kan. Hukum ini berlaku pada laki-laki yang baligh, berarti anak kecil walaupun mumayyiz tidak terwujud hukum ini padanya di hari Jumat. Ada juga yang memahami muhtalim, singgungan muhtalim di sini berarti yaitu yang melakukan jima di hari Jumat, sehingga ada yang mengatakan dianjurkan jima di hari Jumat. Nah, ini. Tapi yang ini ana enggak mengatakan ini benar ya ini. Antum kalau mau jima itu di kapan aja gitu. Ya. Ya, selama ada istrinya. Gitu. Nah, coba lihat dalam hal ini aja, ini Imam Ghazali mengatakan lau sakata man la ya'rif qala al-ikhtilaf. Kok terjadi ikhtilaf? Ya ikhtilaf ada yang sa'ir dimaklumi. Yang ghairu sa'ir ini yang ikhtilaf yang tidak cocok, tidak berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan kaidah yang mu'tabarah yang dianggap. Maka ini khilaf yang madmum atau ikhtilaf dalam masalah usul aqidah. Ini madmum, tercela. Adapun ikhtilaf dalam masalah furu' aqidah, maka ini terjadi. Bahkan di zaman salaf walaupun jarang. Ingat ya, ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah usul aqidah ini tercela. Ya. Seperti apa? Yaitu seperti memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh ditakwil atau tidak? Maka ini khilaf. Terjadi khilaf di antara kaum muslimin dan ini tercela. Harus mengikuti manhaj salaf dalam masalah ini. Tidak ditakwil, tidak ditafwid, tidak ditahrif. Tapi ikhtilaf dalam masalah furu' al-aqidah, perbedaan pendapat dalam masalah cabang-cabang aqidah, maka ini waqi' dan wajar terjadi. Walaupun kita perlu menuntut ilmu untuk mencari yang mana yang lebih sahih. Seperti termasuk khilaf dalam masalah cabang akidah. Apakah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, apakah hanya ruh beliau yang terangkat atau terisra dan termi'raj, atau ruh dan badan beliau? Paham di sini? Ini khilaf di antara ulama. Yang mengatakan ruh beliau saja, badan tidak, itu sahabat Nabi, bahkan istri Nabi SAW. Itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya yang naik, yang diisrakan, yang diperjalankan di malam hari hanya ruhnya saja. Jasadnya masih di kasur. Bukan mimpi. Kemudian Muawiyah juga berpendapat hal yang sama. Bukan jasadnya, ruhnya saja. Tapi ini bukan mimpi. Yang berpendapat dan mengikuti pendapat ini menyatakan ini bukan mimpi. Karena apa? Kenapa bukan mimpi? Bedakan antara mimpi dengan kenyataan roh. Mimpi itu yang terlihat hanyalah surah dan gambaran. Adapun kenyataan roh di alamnya itu adalah hakikat yang terjadi, waqi', terjadi secara hissi, jelas terjadi. Sementara kebanyakan dari sahabat lain dan juga kebanyakan dari para ulama yang lebih sahih adalah wallahu alam, yaitu ruh dan jasadnya.
Sehingga di kasurnya tersebut tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang singkat, di satu malam tersebut, Nabi pun kembali dan ruh dan jasadnya kembali ke kasurnya dan mendapatkan masih hangatnya kasurnya, berarti dalam waktu yang sebentar terangkat itu semua. Karena masih terasa hangat kasurnya, berarti ini belum lama nih beliau ada di sini gitu loh. Jadi balik lagi. Ini termasuk furu' al-aqidah. Cabang permasalahan dalam aqidah. Gitu. Apakah khilafiyah ini jelek? Enggak jelek, apalagi ini kan sahabat sendiri, sahabat Nabi radhiyallahu, bahkan istrinya, dan juga beda pendapat dengan sahabat lainnya. Begitu. Apakah berarti selagi di sana ada khilafiyah berarti ada orang bodoh yang berkata? Enggak juga, enggak mesti. Enggak mesti. Kalau antum melihat kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang kita belajar dulu di Lipia, dan kitab-kitab lainnya dari kitab fikih muqaran. Kitab fikih muqaran itu banyak sekali ya. Dari antar madhab itu ada semua. Dari antar madhab itu ada. Ya. Misal dalam madhab Hanafi ada kitab Al-Mabsut karya As-Sarkhasi. Ya, dalam madhab Maliki dan oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh itu ada kitab Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan, fikih muqaran itu fikih perbandingan antar madhab. Isinya khilafiyah semua. Dalam madhab Syafi'i ada kitab Al-Majmu' karya Nawawi, ada kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i karya Al-Amrani, dan kitab lainnya. Dalam mazhab Hanbali ada Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, ada Al-Furu' karya Ibnu Muflih, ada Al-Insaf karya Al-Mardawi, dan lain-lainnya. Yang mana itu isinya ribuan masalah khilafiyah dalam fikih. Dan yang berikhtilaf ini ulama. Dan masing-masing punya hujjah dan dalil. Imam Ghazali itu tidak memaksudkan mereka. Karena para ulama ini berikhtilaf bukan untuk ikhtilaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikhtilaf bukan untuk ikhtilaf. Ini dipahami baik-baik, beda. Orang ada yang berikhtilaf karena pengen adanya ikhtilaf. Ya. Beberapa orang kayak gitu tuh. Pengen mengangkat qaul syadz atau perkataan yang unik, aneh, yang menyelisihi umumnya orang. Ya. Tapi keinginannya adalah supaya terjadi khilafiyah. Atau keinginannya supaya dirinya zahir dan tampak. Maka kan ada istilah namanya khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Menyimpanglah engkau, maka engkau akan dikenal. Ya enggak, Pak? Kalau antum menyimpang sendirian tuh, antum akan dikenal. Iya. Walaupun salah gitu loh. Yang penting kelihatan beda aja gitu. Iya. 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 Yang selebeo yang SCBD itu kan jadi terkenal gara-gara apa? Selebeo apa namanya? Yang SCBD itu loh, yang orang-orang yang aneh-aneh pakaiannya itu loh. Yang berandalan itu loh. Maksudnya pakaiannya tuh pakaian compang-camping. Gypsy lala dong. Ya yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Mereka kemudian diekspos ke media. Jadi terkenal karena mukhalafah. Gitu loh. Sesuatu yang beda sendiri memang enggak diikuti namun dikenal, gitu loh. Makanya ketika semua orang telanjang, antum sendiri pakai baju, antum yang dikenal dan dianggap beda, salah, sesat. Gitu. Karena nadir, karena diragukan, karena beda sendiri. Ya. Maka hati-hati dengan orang yang sengaja berikhtilaf supaya terjadi ikhtilaf. Karena orang ini musyawish. Dan kadang-kadang mentahris musyawish itu bikin kacau, bikin ribut gitu loh.
Ini kalau ada orang kayak gini, dai kayak gini, jangan belajar darinya. Atau mentahrish. Tahrish itu provokasi. Supaya rame. Ini enggak usah belajar darinya. Ya. Maka ketika yang tadinya anteng ada adem ayam, terus terjadi khilaf, terjadi perbincangan yang tidak ada habisnya dan enggak pakai ilmu rata-rata, maka ini berarti sumbernya adalah yaitu pelanggaran terhadap kalimat la sakata man la ya'rif qallal ikhtilaf. Aslinya enggak ada ikhtilaf, jadi terjadi ikhtilaf. Ya. Waman di sini waman qasara ba'uhu wa daqa nadharuhu an kalami ulama'il ummati wal ittila'i 'alayha fama lahu wal takallumi fima la yadri wad dukhul fima la ya'ni. Barang siapa yang pendek akalnya, qasara ba'uhu itu ba' di sini maksudnya adalah modalnya itu pendek. Qasara ba'uhu di sini enggak ada kalimatnya pendek akal ya. Maksudnya pendek perbendaharaannya. Ba' itu sebenarnya adalah bentangan tangan. Ini ba'. Depak. Depak itu antara apa dengan apa, Pak? Depak. Satu depak. Ya, ini depak nih kayaknya. Hah? Jengkal. Hah? Nah, terjadi khilafiyah. Seandainya yang bodoh tidak berbicara, tentu nggak ada khilafiyah. Maaf orang tua lagi semua. Misalnya ba, yaitu kalau makanya al-buyu' al-bai' itu asal dari ba, dari depak. Makanya orang yang jual beli itu kan dulu kan gini, tangannya tuh di ini. Atau apa? Depak itu ya dari mana Anda lupa Allah. Coba waktu itu Anda pernah jabarkan di mana ya? Ya. Depak. Apa sini sampai sini ya depak? Coba dicari lagi nanti maknanya. Tapi makna ba di sini adalah modal dia tuh loh. Kalau orang dagang kan pakai modal barang gitu. Siapa yang pendek modalnya? Wa dhaqa nadharuh. Dan pandangannya sempit, dia nggak punya modal atau sedikit modalnya. Kemudian nazar, penelitiannya itu sedikit, sempit penelitian. Nazar itu nazar dalam istilah ulama baik ulama aqidah atau ulama usul fikih, nazar itu maknanya adalah meneliti. Makanya ahlun nazar itu peneliti. Atau nazar itu peneliti, atau nuzar para peneliti. Ya. Adapun nazar dalam fikih itu maknanya adalah melihat ke orang perempuan yang diminati untuk dinikahi, itu nazar. Itu beda. Jadi nazar ini sama nazar itu beda istilah. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Maka wadaqa nazaruhu, sempit penelitiannya. Enggak banyak meneliti dia tentang an kalami ulama'il ummah. Sempit pandangan dan penelitiannya dari perkataan ulama umat ini, walittila'i alaih, atau walittila'u boleh, tapi yang lebih tepat walittila'i alaih. Sempit pengkajiannya terhadap pandangan, terhadap kalam ulama. Jadi jarang baca buku. Ya, karena ulama itu menggariskan fikrah mereka di buku atau di kajian durus. Fama lahu, orang kayak gini modalnya sedikit dan pandangannya terhadap ilmu itu enggak seberapa, maka dia tidak layak, apa perlunya dia berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan dia tidak perlu ikut campur ke dalam sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maksudnya di sini sesuatu yang dia tidak punya concern di situ gitu loh. Maka orang kalau enggak punya concern terhadap ilmu syar'i, dia enggak usah ngomong tentang ilmu syar'i. Gitu. Ya. Kecuali kayak yang dia tahu aja mungkin. Itu pun bukan dalam rangka ta'lim. Mungkin dalam rangka nasihat atau menyeru. Tidak secara masif karena dia belum punya bekal. Wa haqqa mithlu hadza an yalzama sukut.
Yang benar dalam hal ini hendaknya dia apa? Hendaknya dia diam. Ya, azan kapan? Nanti HP Bapak bakal ini nggak Pak? Tiba-tiba. Azan Pak ya? Baik, kalau diingatkan azan ya azan. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi lil mar'i an la yatakallama illa fima ahata bihi khubra ma lam tuhit bihi khubra, di surat Al-Kahf. Ya. Dan hendaknya seorang tidak berbicara kecuali tentang hal yang dia ketahui kebenarannya. Gitu. Wa qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti. As-Suyuti kalau nggak salah wafatnya tahun 911 kalau salah. Ya. Seingat Anda begitu. Jadi beda dengan Imam Malik kan. Imam Malik itu wafatnya 179. Ya. Ya, Imam Malik. Al-Ghazali 505. Jadi As-Suyuti ini yang paling, dari tadi ulama yang kita telah sebutkan semua itu, As-Suyuti paling akhir, paling kesini. Maka berkata As-Suyuti rahimahullah, raddul jawabi ala man alimahu fardun, memberi jawaban bagi orang yang mengetahui dengan pasti itu adalah kewajiban. Jadi memberi bagi seorang alim, kalau dia tahu, maka memberi jawaban itu hukumnya wajib. Kama qala Allahu li Adam, sebagaimana kata Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam, anbi'hum bi asma'ihim, beritahukan kepada mereka, para malaikat, tentang nama-nama benda-benda tersebut atau hal-hal tersebut. Was-su'alu 'ala man la ya'lamu fardun, dan bertanya, nah ini terjemahnya kurang tepat. Bagi orang yang tidak tahu, bertanya adalah kewajiban, itu maknanya. Bagi orang yang tidak tahu, bertanya itu wajib. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini dijadikan dalil juga oleh banyak dari ulama usul fiqh untuk membolehkan taklid pada orang awam dan jahil dengan taklid yang terbatas. Maksudnya taklid di sini adalah porsinya orang-orang yang tidak tahu. Ya, karena taklid itu ada yang tercela, ada yang tidak. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'alahu a'rabi atarithul 'ammah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Baik. Jadi ada seorang badui bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atarithul 'ammah, apakah ammah, yaitu bibi dari jalur ayah, mewarisi? Ya. Ya gitu kan. Jadi ada khalah, ada ammah. Kalau khalah itu bibi dari arah ibu, kalau ammah dari arah ayah. Maka Ibnu Umar berkata, la adri, saya enggak tahu. Berkata Arabi itu, anta la tadri? Kok bisa antum enggak tahu gitu loh. Maka kata Ibnu Umar, na'am, idhhab ilal ulama'i fas'alhum. Iya, pergilah kamu kepada ulama, maksud ulama dari kalangan sahabat, dan tanyakanlah pada mereka. Masya Allah. Ini padahal Ibnu Umar loh. Ya, padahal ini Ibnu Umar. Ya. Subhanallah. Ana PDF-nya ana scrollnya itu kepencet jadinya langsung ke halaman jauh.
Sementara Anda cari lagi tadi dari di mana halamannya. 209 versi Arabiknya. Ya. Syukran, jazakallah khair. Tadinya Anda pengen cari-cari biar agak lama terus habis itu bubaran kajiannya. Cuma antum malah cepat-cepat ngasih tahu. Tapi karena antum pakai ilmu ngasih tahunya jadi nggak apa-apa. Kalau antum nggak pakai ilmu maka lebih baik diam. Jazakallah khair. Wasala rajulun Amr bin Dinar an mas'alatin falam yujibhu. Ada seorang laki pernah datang dan bertanya kepada Amr bin Dinar tentang suatu permasalahan. Namun Amr tidak menjawabnya. Qala rajul, maka berkata orang itu, "Inna fi nafsi minha syai' fa'ajibni." Wahai Amr, dalam diri saya terhadap sesuatu tentang itu. Maksudnya saya butuh banget jawaban ini. Tolonglah, jawablah. Ya. Maka kata Amr gimana? In yakun fi nafsika minha mithlu abi Qabis ahabba ilayya min an yakuna fi nafsi minha mithla asy-sya'irah. Jika dalam dirimu ada sesuatu tentangnya yang serupa dengan bara api, itu lebih aku sukai daripada ada pada diriku tentangnya serupa dengan sehelai rambut. Apa maksudnya, ikhwan? Ya. Maksudnya adalah kalau antum bilang saya dalam diri saya ini penting sekali untuk mengetahui jawaban itu, maka jawablah. Ya. Gini, kalau dalam batinmu itu ada gambaran bara api gitu loh, sehingga tersiksa dengan itu lebih baik ya daripada di diri saya itu tentang jawaban tentang permasalahan itu dengan selai rambut. Artinya saya ingatkan padamu tentang neraka. Ya, ini kinayah atau bahasa kiasan ya, supaya kamu ingat bahwa kalau saya jawab ya, dan saya mendapatkan keuntungan sehelai rambut misalnya, maka sebenarnya jawaban saya itu adalah nerakamu gitu loh. Jawaban saya bakal salah, kamu bakal sesat nanti gitu loh. Ya. Adapun sehelai rambut saya dapat keuntungan, nggak ada benefit. Apa sehelai rambut coba seberapa untung? Sementara orang yang menjawab atau merespon suatu pertanyaan, permasalahan, banyak yang dia nggak tahu masalah atau dia berfatwa hanya karena ingin dianggap. Itu ibaratnya dunia bagi sehelai rambut, yang itu nggak ada benefit apa-apa. Sementara dengan jawaban dia boleh jadi orang akan tersesat, sehingga terancam masuk neraka dengan kesesatan itu. Apakah cukup sampai situ? Enggak, merambat kepada muftinya. Muftinya juga akan terancam neraka. Jadi tolong ingat bahwasanya jawabanku itu boleh jadi akan menjadi beban buatmu karena salah. Jadi aku nggak tahu, ya udah, gitu loh. Kemudian Ibnu ini Abdurrahman bin Mahdi, ya, Abdurrahman bin Mahdi. Sa'ala rajulun malikan sa'afan. Oke. Sa'ala rajulun Malik bin Anas. Kaif baca ya? Malik. Ya. Mudhaf ya. Malik bin Anas an mas'alah. Seorang pria pernah bertanya kepada Malik bin Anas tentang suatu masalah. Fatala tirdaduhu ilaihi fiha wa alaha alaihi. Ini nanya dia ke Malik bin tentang suatu permasalahan, dia bolak-balik temuin Malik nanya tentang hal itu terus dan maksa Malik untuk menjawabnya. Jawab. Pokoknya saya pengen jawaban wahai Imam Malik. Maka berkata, Masya Allah ya hadza. Kata Imam Malik, Masya Allah, aduhai kamu ini. Gitu. Masya Allah ya hadza. Aduh kamu nih. Inni lam atakallam illa fima ahtasibu fihil khaira. Walastu uhsinu mas'alataka hadhihi. Apa gitu maksudnya. Ya.
Pak Anies, nah kayak gitu, ya. Sungguh aku tidak berbicara kecuali tentang hal yang aku perkirakan ada kebaikan padanya, dan aku tidak menguasai tentang masalah kamu ini. Saya nggak bisa bicara, saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa jawabannya. Pak gimana, gitu, gitu. Anak walaupun nggak pernah ngomongin politik, tapi anak sedikit-sedikit lihatlah. Ya. Wa qala Muhammad bin Abdul Hakam, sa'altu asy-Syafi'iyya rahimahullah taala 'anil mut'ah. Ya, saya bertanya kepada al-Imam Asy-Syafi'i tentang al-mut'ah. Nikah mut'ah, ya. Ya. Akana fiha talaqun aw mirathun aw nafaqatun tajib aw syahadah? Apakah dalam kawin kontrak nikah mut'ah itu apakah ada padanya talak, waris, nafkah yang wajib, dan apakah harus ada saksi dua kayak nikah biasa? Kan kalau nikah biasa kan ya bisa ditalak gitu kan. Nikah biasa kan kalau mati suaminya ada warisan, atau istri mati ada warisan. Kalau nikah biasa kan ada nafkah wajib. Kalau nikah biasa kan ada syahadah, apa persaksian dua orang minimal. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, wallahi ma nadri, kami nggak tahu. Kalau kita kan, nggak ada itu. Wah, kita kan langsung kayak gitu tuh. Nggak ada tuh. Tapi Imam Syafi'i bilang, wallahi, demi Allah, kami nggak tahu mau jawab apa. Mungkin ketika itu belum terjadi istihdar al-ilm, ilmunya belum ada pada Imam Syafi'i tentang hal ini. Kadang-kadang kita tuh ditanya oleh seseorang sesuatu yang urgen, namun belum pernah kepikiran di kita sehingga kita jawab, saya nggak tahu jawabannya. Afwan deh. Baru kali ini ada yang nanya kayak ini, tapi ini penting, tapi Anda nggak tahu, afwan. Itu. Kayak Imam Syafi'i ini. Mungkin belum pernah terbetik di pikiran beliau rahimahullah mungkin ya. Yaitu terjadi nikah mut'ah dan konsekuensinya dari nafkah, saksi, talak, warisan, apakah ada apa enggak? Gitu kan. Padahal sih kalau bagi logika kita gampang aja kan, wahai Imam Syafi'i, tinggal bilang nggak ada semua itu karena batil nikah mut'ah. Tapi kan ternyata beliau hati-hati dalam membalas atau dalam menjawab. Ya, begitu. Ya wallahu a'lam. Ya seperti itu ya ikhwan. Kita udah jam segini anak isyaknya, soalnya sekarang agak menua. Iya. Begitu. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kita bertemu lagi pada pekan depan biiznillah taala, masih membahas tentang ini insyaallah. Ya. Masih ada berapa kalimat lagi insyaallah. Ya, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.